Warga desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah, dibuat gempar dengan temuan sebuah karung yang berisi jasad seorang bocah SD di kolong sebuah jembatan. Betapa tidak, jasad bocah laki-laki tersebut ditemukan di dalam karung dengan kondisi penuh luka-luka memar. Rambutnya terlihat seperti habis dicukur asal-asalan, dan dari hasil visum pun menjelaskan bahwa korban mengalami tindakan asusila karena terdapat bekas luka akibat kekerasan tanda kutip di bagian pintu belakangnya. Bahkan luka-luka tersebut disinyalir bukan saja akibat benda tumpul yang menghajarnya, tetapi juga ada bekas luka akibat paksaan benda keras semacam kayu. Kisah ini bermula pada sebuah pagi. Ketika itu, seorang bapak paruh baya terlihat bergetar ketika mendekati sebuah karung yang membungkus sesuatu. Bapak tersebut sebut saja Bapak IT, 40 tahun. Bapak IT yang sedari kemarin tidak tidur dikarenakan perjuangannya mencari anaknya yang hilang dari pagi itu tampak bergetar ketika sepasang matanya melihat benda aneh yang teronggok di kolong jembatan kala itu. Ia dekati, kemudian ia membuka bungkusan karung tersebut dan benar saja, Pak IT tak bisa berkata apa-apa. Ia pun menahan tangisnya ketika anak keduanya yang bernama AMD 9 tahun terbujur melengkung di dalam sebuah karung yang membungkusnya kala itu. Kondisi AMD saat ditemukan sungguh mengenaskan. Tanpa baju, rambut acak-acakan, dan tubuh penuh luka memar. Pak IT dan istri sungguh-sungguh tidak menyangka bencana itu datang begitu saja menghampiri kehidupannya. Padahal baru kemarin pagi, anaknya berpamitan untuk pergi ke sekolah. Tak lama kemudian laporan tentang temuan jasad AMD sampai ke kantor polisi. Disusul 20 menit kemudian, datanglah bapak-bapak polisi untuk memeriksa TKP. Polisi menduga bahwa AMD telah dihilangkan nyawanya dengan tidak wajar. Sembari menunggu hasil visum yang akan dikeluarkan oleh RSUD Muardi, Pak Polisi pun melakukan tugasnya. Dan setelah hasil visumnya keluar, di mana hasilnya menyiratkan sebuah usaha penghilangan nyawa yang sangat di luar batas-batas kemanusiaan, barulah Pak Polisi dengan intensif melakukan serangkaian investigasi atas kematian AMD, bocah laki-laki 9 tahun tersebut. Kematian AMD sungguh menyisakan sebuah tangis dan luka yang mendalam bagi keluarganya, terutama bapak dan ibunya. Kematian AMD sekaligus membuat sebuah desa yang pada mulanya adem tentrem, aman sentosa, sempat dinodai dengan ulah si pelaku yang sungguh-sungguh telah bertindak di luar batas nilai kemanusiaan. Bahkan kepala desa setempat sangat mendukung segala putusan Pak Hakim dalam memberikan vonis kepada pelaku. Warga desa Bulurejo juga sangat menolak jika pelaku kembali lagi ke kampungnya. Dan orang tua pelaku menyerahkan seutuhnya segala urusan anaknya kepada pihak yang berwenang. Lalu siapa pelaku? Kenapa ia begitu tega menghilangkan nyawa bocil 9 tahun yang juga merupakan tetangganya itu? Apa motivasi pelaku dan modus apa yang ia gunakan untuk menjalankan aksi kejamnya itu? Jadi begini. Ricky Fajar Santoso atau yang akrab disapa Ricky adalah seorang pria beristri kelahiran tahun 86. Ia tinggal di desa Bulurejo, Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah. Ricky merupakan sosok yang dikenal cukup pintar dan cerdas. Hal ini terbukti dari Ricky yang menamatkan jenjang pendidikan sekolah atasnya di jurusan IPA dengan hasil yang cukup memuaskan. Tidak banyak informasi yang saya dapatkan tentang bagaimana sosok Ricky ini sebenarnya. Namun yang jelas, berkat kecerdasan dalam ilmu eksak atau ilmu pastinya, khususnya matematika, Ricky kemudian membuka tempat les-lesan. Bimbingan belajar mata pelajaran matematika itu ia buka di rumahnya, ya walau hanya kecil-kecilan saja. Niatnya sih bagus, dikarenakan berkat usaha Ricky, ia turut berperan dalam proses mencerdaskan anak bangsa. Ricky hanya mematok biaya sekitar Rp3.000 per anak, cukup murah. Niat bagus yang disertai dengan biaya cukup murah, kala itu membuat orang-orang tua yang ada di sekitar rumah Ricky tinggal tertarik untuk memasukkan anaknya ke bimbingan belajar yang Ricky adakan. Ricky hanya membuka bimbingan pelajaran matematika dasar saja, maka otomatis peserta didiknya saat itu sebagian besar adalah anak-anak sekolah dasar. Berjalannya waktu, Ricky semakin dikenal sebagai guru les privat dengan murid yang cukup banyak. Terhitung, diperkirakan saat itu ia memiliki puluhan murid. Dari kesemua murid-murid yang ia ajar, Ricky cukup kenal baik dengan anak-anak muridnya. Ia menaruh banyak perhatian pada mereka, khususnya murid-murid Ricky yang berjenis kelamin laki-laki. Entah dimulai dari kapan,
Yang jelas, Ricky selain dikenal sebagai guru les bimbel yang cerdas, Ricky juga dikenal sebagai pria dengan tabiat perempuan. Ia lebih tertarik dengan laki-laki dibandingkan dengan wanita. Ya, walau saat itu Ricky telah menikah dengan seorang wanita, namun pernikahan yang dijalani oleh Ricky tidak berjalan dengan normalnya seperti hubungan suami dan istri. 3 tahun, Ricky tidak sama sekali pernah satu kali pun menyentuh sang istri. Dari info yang saya dapatkan bahwa Ricky mulai tertarik dengan laki-laki ketika ia di Jakarta. Di Jakarta, Ricky lebih sering menghabiskan waktunya dengan teman-teman wanitanya. Selain hal tersebut, Ricky juga pernah memiliki catatan kriminal. Pada tahun 2014, Ricky pernah terlibat sebuah kasus pencurian sepeda motor yang saat itu ia mengharuskan untuk tinggal dan masuk ke penjara. Namun bukannya kapok Ricky setelah menjalani hukuman tersebut, malah ia kembali mengulangnya untuk melakukan sebuah tindakan yang membawanya ke dalam sel penjara untuk selama-lamanya. Hari kelam itu adalah tanggal 30 September tahun 2015. Seperti biasa, di pagi itu Ricky mengawali harinya dengan mencuci pakaiannya. Ia kemasi baju-baju kotornya, ia masukkan ke dalam ember, dan ia pun mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang membawanya ke sebuah sungai. Di sungai itu adalah sungai yang biasa dipakai oleh warga untuk mencuci pakaiannya. Musabab, di sungai tersebut airnya cukup deras dan juga terkenal jernih. Setelah menghabiskan waktu mencuci pakaian kotornya, Ricky pun melenggang kangkung menyusuri jalan setapak yang tadi ia lalui untuk kembali pulang ke rumahnya. Di perjalanan sebelum ia sampai ke rumahnya, dan saat itu masih di area sungai, sekitar pukul jam 11 siang Ricky bertemu dengan seorang bocah SD yang kelihatannya di siang itu ia baru saja pulang dari sekolahnya. Bocah itu AMD 9 tahun, bocah kelas 3 SD. Saat itu AMD ditemani oleh 2 orang temannya, di mana kedua temannya tersebut sedang berada di sungai untuk bermain air tentunya. Melihat AMD sedang berusaha membuka pakaiannya dikarenakan ia ingin bermain di sungai bersama kawan-kawannya, sontak hal tersebut membuat libido Ricky tiba-tiba meninggi. Dan mulai saat itu, hanya nafsulah yang menguasai hati dan pikirannya. Musabab hanya AMD yang ia temui di atas sungai, maka dihampirilah AMD. AMD pun kenal dengan Ricky, sebab rumah mereka hanya berjarak beberapa puluh meter saja. Dan selain itu, AMD adalah murid dari Ricky. Dengan gestur sedikit memaksa, Ricky pun berkata, "Le, ayo main ke rumahku." "Ah, nggak mau mas, aku mau ganti baju," tolak AMD. Mendengar penolakan tersebut, kemudian Ricky mendekati AMD dan langsung mencengkram lengan AMD sambil berkata, "Kamu diam, atau nanti ku hajar." Mendapatkan perlakuan yang kasar dari Ricky, yang juga merupakan guru bimbelnya, membuat nyali AMD seketika ciut. Tak ada hal yang lain yang bisa ia lakukan selain segera mengemas barang-barangnya dan ikut bersama Ricky, entah kemana ia membawanya saat itu. Dengan tetap masih mencengkram lengan AMD, Ricky kemudian membawa AMD ke rumah kakeknya, yang dimana rumah kakeknya tersebut berjarak tidak terlalu jauh dari sungai. Di siang itu nampaknya rumah kakek Ricky sedang kosong, dikarenakan mungkin sang kakek sedang bekerja. Melihat kondisi yang sedang kosong, Ricky kemudian menyeret AMD ke kamar mandi. Saat itu, AMD belum mengerti apa yang akan Ricky lakukan kepadanya. Maka saat itu, ia hanya diam dan menurut saja. Sesampainya keduanya di kamar mandi, Ricky yang sudah diselimuti oleh hawa nafsu, ia pun mencari-cari alibi. Bagaimana cara agar ia bisa menodai anak tersebut? Ricky mulai mengancam AMD. Awalnya Ricky meminta uang sebesar Rp2.000 kepada AMD. "Aku minta uangmu 2.000. Sini," paksa Ricky. "Aku gak punya uang 2.000 mas, beneran," balas AMD. Mendengar jawaban tersebut, kemudian Ricky pun membalasnya dengan ancaman. Saat itu, Ricky mengancam jika AMD tidak memberikan uang yang diminta, maka Ricky akan menceburkan AMD ke dalam bak mandi yang cukup besar atau tandon yang terdapat di kamar mandi milik sang kakek. Sambil menangis terseduh, AMD pun terus menolak memberikan uang tersebut, dikarenakan memang AMD sungguh-sungguh tidak memiliki uang yang diminta. Dikarenakan memang sudah berniat melakukan tindakan hal yang tak senonoh kepada AMD, kemudian Ricky tanpa babi bu segera menceburkan AMD ke dalam bak mandi atau tandon tersebut. AMD yang sengaja ditenggelamkan oleh Ricky berusaha untuk naik ke permukaan, dan dikarenakan Ricky terus menahannya, sia-sialah usaha AMD di kala itu. Ricky terus menahan badan AMD di dalam air. Tak lama ia angkat tubuh bocah tersebut. Mengetahui AMD masih segar, kemudian Ricky mengulangi tindakannya untuk menenggelamkan kembali AMD.
Hal tersebut ia ulangi hingga AMD lemas dibuatnya. Dan setelah mengetahui bahwa AMD semakin lemas dikarenakan terus ia tenggelamkan, kemudian Ricky membawa AMD menuju sebuah kamar. Sesampainya di dalam kamar, AMD digeletakkan di atas lantai. Saat itu ia pun masih sadar, ia masih bisa merespon dengan baik, dan Ricky yang masih dikuasai oleh nafsu. Kemudian ia pun memaksa AMD untuk membuka bajunya. Dan setelah berhasil membuka seluruh pakaian AMD, kemudian Ricky mengambil gunting dan mulai mencukur rambut AMD secara acak-acakan. Entah apa maksudnya, namun belakangan diketahui bahwa niat ia mencukur rambut AMD adalah agar supaya kelihatan lebih rapi. Ya, walau hasilnya tidak enak dipandang. Setelah selesai mencukur rambut AMD pun terisak, menangis terseduh, meminta dan memohon Ricky untuk mengembalikan pakaian-pakaiannya dikarenakan ia berkata, ia mau pulang. Alih-alih merasa kasihan melihat bocah kelas 3 SD itu menangis minta pulang, malah Ricky kemudian menolak permintaannya. Alasannya dikarenakan saat itu semua pakaiannya masih basah. Mendengar jawaban dari Ricky semakin membuat AMD terus menangis dan air mata pun membasahi pipinya. Di saat AMD lengah, kemudian Ricky mengambil sebuah bantal dan dengan sekejap mata ia dorong tubuh AMD hingga terjatuh. Dan Ricky mulai membekap wajah AMD dengan sekuat tenaga. Ia terus melakukannya, walau rontaan dan teriakan yang teredam di balik bantal tersebut memberikan sebuah sinyal bahwa AMD sedang berusaha melepaskan diri dari ancaman. Namun semuanya tampaknya sia-sia, Ricky tidak peduli. Kurang lebih 5 menit ia membekap wajah AMD dengan bantal. AMD tidak berdaya. Dan untuk memastikan bahwa AMD telah sungguh-sungguh kehilangan nyawanya, Ricky kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangannya. Selain itu, Ricky juga memukul dada korban sebanyak 3 kali dan sempat pula Ricky menghajar leher korban dengan kayu. Setelah dipastikan meninggal dunia, barulah Ricky bisa dengan leluasa menguasai tubuh korbannya. Pikiran Ricky yang kala itu masih dikuasai oleh nafsu liarnya tidak bisa mengkontrol dirinya untuk tidak melakukan hal yang di luar batas. Bahkan sebelum ia melakukan aksi tak terpujinya terhadap korban, Ricky sempat mengambil sebuah kayu yang dimana kayu tersebut kemudian dia tusukkan ke pintu belakang korban. Tujuannya adalah untuk membuat pintu belakang korban agak terbuka lebih lebar. Setelah berhasil dengan usahanya, mulailah Ricky melakukan hal tak senonoh kepada jasad korban AMD. Singkat cerita, setelah selesai dengan acara puncaknya, Ricky kemudian memasukkan tubuh AMD yang tak berbusana tersebut ke dalam sebuah karung yang ia temukan di rumah sang kakek. Ia pun juga memasukkan pakaian korban ke dalam karung yang berbeda. Sekira pukul 4 sore setelah Ricky pun berpikir kemana ia harus mencapakan tubuh itu, kemudian tanpa ragu dan tanpa kikuk, Ricky menggotong dengan pundaknya membawa karung yang berisi tubuh AMD menuju sebuah jembatan. Di perjalanan ia pun sempat bertemu dengan salah seorang warga yang kebetulan kenal dengan Ricky. Disapalah Ricky, "Yang kamu bawa itu apa?" Tanpa gugup Ricky pun menjawab, "Ini bangkai kambing, mati." Tanpa curiga, orang itu pun mengiyakan dan pergilah mereka ke tempat masing-masing. Setelah sampai di sebuah jembatan yang dituju, kemudian Ricky mencapakan karung yang berisi tubuh AMD ke dalam kolong jembatan itu. Sementara karung yang berisi pakaian ia buang ke tempat yang berbeda. Dan selesailah misi jahatnya. Ketidakpulangan AMD kala itu membuat bapak dan ibunya kebingungan setengah mati mencari kemana anaknya pergi. Bahkan dikatakan sang bapak sempat tidak tidur di malam itu guna terus mencari keberadaan anaknya yang tak kunjung pulang itu. Namun bukan kabar baik yang ia terima, melainkan kabar buruk yang menerjang harinya di kala itu. Betapa tidak bahwa ia sendirilah yang menemukan jasad anaknya di kolong jembatan di desa Bulurjo. Sebuah jembatan yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya. Pak polisi dan tim segera bertindak setelah mendapatkan cukup bukti dan saksi. Tak perlu waktu yang lama, akhirnya Pak polisi pun berhasil meringkus Ricky Fajar Santoso di rumahnya tanpa perlawanan. Dari penangkapan Ricky itulah, kemudian terbongkar sebuah fakta yang sungguh-sungguh membuat para orang tua murid Ricky menjadi emosi. Dalam akuannya, dikatakan bahwa selain AMD, Ricky juga pernah melakukan hal tak senonoh kepada 10 anak lainnya. Yang dimana dari 10 anak tersebut merupakan anak didiknya.
Sontak, kabar tersebut membuat orang tua murid Ricky menjadi was-was dan tidak bisa memaafkan perbuatannya. Dan akhirnya, berkat tindakan keji yang dilakukan oleh Ricky terhadap para korbannya, akhirnya majelis hakim pengadilan negeri Wonogiri menjatuhkan hukuman mati pada Ricky Fajar Santoso. Vonis tersebut membuat warga di desa Bulurejo, kecamatan Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah, akhirnya pun lega. Namun ada kabar buruk. Hukuman Ricky pun berubah ketika bandingnya diterima oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Dari nota pembelaan yang dijabarkan, kemudian majelis hakim merubah hukuman Ricky yang sebelumnya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Sebuah putusan yang lagi-lagi membuat lega para warganya, dikarenakan pintu desa tampaknya telah tertutup bagi Ricky. Semoga hukuman itu bisa sangat mengganjar Ricky dengan segala kejahatannya yang telah ia lakukan. Dan semoga keluarga korban yang ditinggalkan memperoleh segala kemudahan, ketabahan, dan keikhlasan. Amin. Dan kisah ini pun berakhir.